Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah akuntansi biaya, saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan, teori, dan kasus. Yang pertama, pengertian dari metode harga pokok pesanan, di mana menurut Mulyadi, metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu atau jasa yang dipisahkan identitasnya dan yang perlu ditentukan harga pokoknya secara individual. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pemesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan, pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu yang pertama biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi yang tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pemesan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada formula berikut ini. Kemudian, dari formula tersebut terlihat bahwa informasi taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jualan yang akan dibebankan kepada pemesan. Untuk melihat biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu, perlu dihitung unsur biaya sebagai berikut. Ini adalah unsur-unsur biayanya. Nah, selanjutnya mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang diperlukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Total harga pokok pesanan dapat dihitung dengan unsur biaya sebagai berikut ini. Ini total harga pokok pesanannya. Selanjutnya, manfaatnya memantau realisasi biaya produksi. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Nah, pengumpulan biaya produksi per pesanan tersebut dilakukan dengan metode harga pokok pesanan, diperhitungkan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dilakukan sehingga formulanya sebagai berikut ini. Pesanan dibebani dengan biaya overhead pabrik menurut tarif yang ditentukan di muka. Karena harga pokok pesanan harus dihitung pada saat pesanan selesai, padahal tidak semua biaya overhead pabrik dapat dihitung pada saat itu juga. Manfaat selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi bruto setiap pesanan, di mana informasi laba atau rugi setiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi setiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk setiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto setiap pesanan. Laba atau rugi bruto setiap pesanan dihitung dengan sebagai berikut ini. Yang terakhir atau selanjutnya menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk jadi, harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi setiap pesanan. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Namun, pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya yang melekat pada pemesanan yang telah diselesai diproduksi, namun harga pokok persediaan barang jadi, di mana biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada tipe sedikit ya. PT Dewantara bergerak di bidang percetakan. Pada bulan November, PT Dewa Dewi mendapat pesanan percetakan undangan sebanyak 1.500. Ini PT Dewantara mendapatkan pesanan dari PT Dewa Dewi sebanyak 1.500 lembar dari PT Dewa Dewi ya. Ini saya tipe dulu. Nah, harga yang dibebankan kepada pemesan adalah 3.000 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet sebesar 20.000 dari PT Dirgantara dengan harga Rp1.000. Pesanan dari PT Dewa Dewi diberi nomor 101, pesanan dari PT Dirgantara diberi nomor 102. Nah, selanjutnya, berdasarkan contoh kasus tersebut, kegiatan produksi dan kegiatan lainnya dilakukan oleh PT Dewantara untuk memenuhi pesanan adalah: 1. Membeli bahan baku dan bahan penolong dulu. Yang kedua, pemakaian bahan baku dan bahan penolong, mencatat biaya tenaga kerja, mencatat biaya overhead pabrik, pencatatan harga pokok produk jadi, pencatatan harga pokok produk dalam proses, dan pencatatan harga pokok produk yang dijual. Terakhir, pencatatan pendapatan penjualan produk. Yang pertama, kita mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, pada tanggal 3 November membeli bahan baku dan bahan penolong secara kredit. Yang pertama, bahan baku kertas 850.000, kertas jenis B6 3.500.000, tinta jenis HP 500.000, tinta jenis Canon 625.000. Total pembeli bahan bakunya 5.475.000. Bahan penolongnya ada bahan penolong V dan Y, yaitu sebesar 470.000, sehingga total pembelian bahan baku dan bahan penolongnya 5.945.000. Perusahaan menggunakan dua rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan, yaitu persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan penolong di jurnal sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar 5.475.000. Yang kedua, persediaan bahan penolong pada utang dagang 470.000. Nah, untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi, di mana untuk dapat mencatatnya, bahan baku digunakan setiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian produksi. Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut dan dipakai sebagai dokumen sumber atas dasar pencatatan pemakaian bahan. Untuk memproses pesanan 101 dan 02, bahan baku yang digunakan adalah untuk jumlah pesanan bahan 101 1.350.000, sedangkan untuk bahan baku 102 4.125.000, sehingga total pemakaian bahan baku 5.475.000. Pada saat memproses pesanan tersebut, maka menggunakan bahan penolong untuk pemesanan 101 sebesar 300.000. Untuk pencatatan jurnalnya, BDP biaya bahan baku 5475 pada persediaan baku 5475. Sedangkan untuk pencatatan dari
Bahan penolong karena dia termasuk bahan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, maka dia masuk ke dalam BOP yang sesungguhnya, sehingga jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 300.000. Nah, sekarang kita mencatat ke pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara jumlah upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Pada upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening dalam barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Upah tenaga kerja tidak langsung dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat jumlah upahnya untuk upah langsungnya baik pesanan 101, 102 sebesar 8.900.000. Gaji karyawan administrasi dan umum dan pemasaran sebesar 11.500.000. Total biayanya adalah 20.400.000. Nah, berdasarkan data tersebut, maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yang pertama gaji dan upah sebesar 20.400.000 pada utang gaji dan upah. Ya, jadi pencatatan gaji dan upah di sini 20.400.000. Kemudian, jurnal distribusi biaya tenaga kerja atas contoh tersebut di atas adalah bisa lihat BDP PTKL, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Kita bisa lihat di sini 101.900, 102 5 juta, 5.900.000. Upah tidak langsung masuk ke dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya, gaji dan gaji karyawan administrasi dan umum dan bagi pemasaran sebesar 7 juta di sini. Ya, seperti tadi untuk yang berhubungan langsung maka disebut PTKL, tenaga kerja tidak langsung masuk dalam BOP yang sesungguhnya, administrasi dan umum, pemasaran sebesar 20.400.000. Pembayaran utang gaji dan upah di sini bisa dilihat utang gaji dan upah pada kas atau bank. Jadi biasanya kalau sekarang gaji itu ditransfer maka bisa lawannya adalah bank. Pencatatan biaya overhead pabrik, di mana pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua. Pencatatan biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif ini dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, di mana biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya secara periodik, misalnya setiap akhir bulan, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan dan dihitung di selisihnya. Nah, dari contoh di atas kita lihat bahwasanya BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya tadi untuk pesanan 101.900.000, 102 5 juta sehingga BOP-nya sekian, sehingga jurnalnya BDP BOP pada biaya overhead pabrik 8.850.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain biaya penolong 300.000 tadi, ya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung 3 juta seperti yang tadi di jurnal 4 dan 6 adalah biaya depresi mesin, depresi gedung, pabrik dan mesin, pemeliharaan gedung totalnya 5.700.000. Maka jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya akuntansi depresi mesin, depresi gedung, asuransi, suku cadang, bahan baku sebesar 5.700.000. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan atas dasar tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya dengan jurnal penutup BOP yang dibebankan 8.850.000 pada BOP. Nah, selisih BOP yang dibebankan kepada pabrik yang dibebankan kepada produk dengan BOP yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Setelah jurnal 10 dibukukan, saldo rekening biaya overhead sesungguhnya bisa kita lihat di BOP yang sesungguhnya biaya overhead pabriknya di jurnal 4 300.000, di jurnal 6 tadi ada 3 juta, di jurnal 9-nya ada 5.700.000. Jadi total biaya overhead pabriknya 9 juta. Nah, di kreditnya tadi selisih pembebanan kurangnya tadi 8.850 sama 150.000 ya.
Oke, selisih biaya file pabrik pada akhir dipindahkan ke rekening biaya file pabrik. Jika selisih pembayaran kurang, maka dibuatkan jurnal selisih biaya file pabrik 150.000 pada biaya BOP 150.000. Pencatatan harga pokok produk jadi, di mana pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu pesanan harga pokok pesanan tersebut. Misalnya dari contoh atas pesanan 101 telah selesai diproduksi, maka kartu harga pokoknya dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan dari 101 dihitung sebagai berikut. Tadi biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP 1350, 900, 1350. Total HPP-nya 3.600.000, maka jurnalnya persediaan produk jadi 3.600.000 pada BDPBBB, BDPBTKL, BDPBOP 3.600.000. Pencatatan harga pokok produk dalam proses, di mana pada akhir periode kemungkinan terdapat pesanan yang belum selesai diproduksi. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pesanan tersebut dapat dilihat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Kemudian dibuat jurnal untuk mencatat persediaan produk dalam proses dengan mendebit rekening persediaan produk dalam proses dan mengkredit rekening barang dalam proses. Contohnya di atas tadi pesanan 102, misalnya pada akhir periode akuntansi belum selesai dikerjakan, harga pokok pesanan dari 102 dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan, di mana jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai adalah persediaan produk dalam proses pada BDPBBB, BTKL, dan BOP sebesar 16.625.000. Pencatatan harga pokok produk yang dijual, di mana harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan dicatat dalam rekening harga pokok penjualan dan rekening persediaan produk jadi. Dari contoh tersebut, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut jurnalnya. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 3.600.000. Oke, terakhir pencatatan pendapatan penjualan, di mana pendapatan diperoleh dari penjualan produk kepada pemesan dicatat dengan mendebit rekening piutang dagang dan mengkredit rekening hasil penjualan. Dari contoh yang telah disebutkan tadi, di pesanan 101 berupa pesanan 1.500 lembar undangan dengan harga jual 1.500 per lembar atau harga totalnya 4.500.000, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesanan adalah piutang dagang 4.500 pada kas 4.500. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Silakan berikan kesimpulan pada kolom komentar. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.